Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi perkuliahan Etika Profesi D3 Manajemen Informatika Poliban. Jadi, ini adalah materi ke-6 dari perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas tentang organisasi dan kode etik profesi. Kita sudah pernah membahas di materi-materi sebelumnya tentang organisasi profesi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang organisasi-organisasi profesi di bidang teknologi informasi, di bidang informatika. Jadi ini nanti sesuai dengan bidang-bidang kalian nanti kalau sudah lulus kuliah. Kode etik profesinya pun juga mengikuti masing-masing organisasi tersebut. Dan ini khusus untuk kode etik profesi di bidang teknologi informasi. Baik, kita awali dengan pembentukan organisasi profesi. Organisasi profesi itu adalah merupakan organisasi yang menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di mata masyarakat. Ini pengertian dari organisasi profesi sendiri. Kebutuhan yang harus dipenuhi sebuah profesi itu kan ada 4. Yang pertama itu ada kredibilitas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga kualitas jasa, dan yang keempat adalah kepercayaan. Kredibilitas itu adalah masyarakat tuh membutuhkan kredibilitas informasi. Jadi suatu profesi itu memberikan informasi yang bisa dipercaya. Kalau kita di bidang informatika, sistem informasinya berarti memberikan data informasi yang dapat dipercaya. Kemudian aplikasi juga membuat aplikasi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan usernya. Yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme sendiri berarti bagi orang-orang yang memakai jasa kita, memakai jasa sebuah profesi, pekerjaan kita itu bisa diidentifikasi oleh user, oleh pemakai sebagai seseorang yang profesionalisme di bidangnya. Yang ketiga ada kualitas jasa. Jadi harus dipastikan bahwa profesi yang kita geluti kualitas jasanya memang kualitas yang terbaik. Jadi bukan kalau pekerjaan bukan asal selesai pekerjaannya, aplikasinya bukan hanya selesai aplikasinya, tapi memberikan kualitas jasa, kualitas sistem informasi yang terbaik. Yang keempat, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi adalah kepercayaan. Jadi klien kita atau pengguna jasa kita di bidang TI itu harus yakin bahwa pekerjaan jasa yang kita miliki memang sesuai dengan kerangka etika moral sehingga bisa menimbulkan kepercayaan terhadap profesi yang kita geluti. Ini selanjutnya adalah proses profesionalisme sebuah profesi. Jadi ini beberapa proses bagaimana terjadinya organisasi profesi. Yang pertama adalah munculnya asosiasi informal. Jadi sebelum adanya organisasi profesi dalam bentuk formal yang diakui secara badan hukum, munculnya asosiasi secara informal dulu. Ini maksudnya adalah kumpulan orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Jadi kumpul-kumpul dulu orang yang memiliki minat dan profesi yang sama. Jadi awalnya mulai kumpul-kumpul dulu secara informal, kemudian ke tahap 2, adanya identifikasi dan adopsi ilmu pengetahuan. Jadi di sini pada tahap ini mulai sudah mengadopsi ilmu pengetahuan di bidangnya dan untuk mendukung pekerjaan yang dijalani. Karena awalnya itu kan kumpul-kumpul suatu profesi atau pekerjaan yang sama, sudah pasti kan ada dasar ilmunya. Jadi sudah mulai mengadopsi ilmu pengetahuan spesifik di bidangnya masing-masing. Jadi misalkan kalau Ikatan Ahli Informatik Indonesia berarti memang ilmu yang diadopsinya adalah ilmu di bidang informatika.
Yang keempat, kan semakin banyak organisasi ini, ilmunya juga semakin mengerucut. Para praktisi ini akan terorganisir secara formal pada suatu lembaga. Jadi sudah mulai memformalkan komunitas menjadi organisasi resmi yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi sudah bentuk lembaga organisasi profesi yang diakui oleh secara undang-undang dan juga diakui oleh masyarakat. Ini contoh-contoh organisasi profesi yang mungkin beberapa ada yang sudah kalian ketahui. Yang cukup terkenal yang sering muncul itu kan ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada IAI. IAI kalau yang ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian IAI ada juga, selain IAI Apoteker, ada juga IAI di sini adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian di bidang akuntansi, di bidang ekonomi, kemudian ada juga PIII. PIII itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia itu adalah persatuan dari profesi-profesi yang bidang pendidikannya berasal dari bidang pendidikan teknik, semacam teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan lain-lain. Jadi untuk insinyur sendiri itu gelar keprofesian di bidang teknik sipil juga insinyur namanya kalau tidak salah. Jadi kalau mengambil bidang keprofesian di bidang teknik sipil itu ada gelar insinyurnya. Ini fungsi pokok organisasi profesi. Ada 5 fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama sudah pasti adalah mengatur keanggotaan. Organisasi profesi itu pasti punya kebijakan keanggotaan. Struktur organisasinya harus ada, harus jelas. Jadi ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya, bagian divisi-divisinya itu ada. Kemudian ada syarat keanggotaan. Jadi untuk menjadi anggota profesi pasti kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian ada anggaran dasar, kemudian ada juga anggaran rumah tangga. Itu fungsi mengatur keanggotaan. Kemudian yang kedua adalah membantu anggota untuk terus memperbaharui pengetahuannya. Untuk memperbaharui pengetahuan biasanya dilakukan beberapa kegiatan oleh organisasi profesi. Yang pertama adalah kegiatan seminar. Seminar-seminar bisa dilakukan oleh ahli-ahli di bidangnya. Kemudian bisa juga dalam berupa workshop. Kalau sudah workshop berarti keahlian, ada keterampilan di sana di dalamnya. Kemudian ada sarasehan untuk menyikapi perkembangan teknologi terkini. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi untuk mengupgrade pengetahuan anggotanya. Yang ketiga adalah menentukan standar pelaksanaan sertifikasi. Nah, ini juga salah satu fungsi pokok dari organisasi profesi. Jadi ada standarisasi pelaksanaan sertifikasi. Ini juga bisa ditentukan oleh organisasi profesi. Jadi pelaksanaan sertifikasi bagi anggota-anggotanya termasuk ada persyaratan teknis, pengaturan persyaratan, dan lain-lain. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi. Jadi setiap organisasi profesi pasti punya etika profesinya masing-masing. Etika profesi itu aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota profesi. Ada yang boleh dikerjakan, ada yang tidak boleh, ada yang baik untuk dikerjakan, ada yang dilarang untuk dikerjakan oleh suatu organisasi, oleh suatu profesi. Jadi nanti listkan apa saja etika profesinya. Jadi etika profesi kan juga banyak, ada bab-babnya ya. Nah itu. Yang kelima, memberikan sanksi bagi anggota profesi yang melanggar etika profesi. Jadi sanksi pun bervariasi. Jadi kalau misalkan ada anggota organisasi profesi yang tidak mengikuti etika profesinya, sudah pasti akan mendapatkan dapatkan sanksi. Sanksi pun bervariasi tergantung dari pelanggarannya, mulai dari sanksi ringan
mungkin ada sanksi sedang, dan yang terakhir ada sanksi berat. Kalau berarti sudah melanggar etika profesi. Kemudian kita ambil salah satu contoh organisasi profesi di Indonesia. Contohnya adalah IPKIN. Ini salah satu organisasi profesi yang cukup lama di Indonesia. IPKIN merupakan Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Berdiri sudah lama sekali, sejak 18 April 1974, yang berkedudukannya di Jakarta. Pada awalnya sendiri, Ikatan Pengguna Komputer Indonesia bukan organisasi profesi. Nah, ini beranggotakan awalnya cuman komunitas yang beranggotakan para praktisi pengguna komputer di Indonesia. Jadi sesuai dengan alurnya pembentukan organisasi profesi. Jadi sesuai dengan alurnya pembentukan organisasi profesi ini bersifat informal terlebih dulu pada awal pendiriannya, tapi lama-kelamaan semakin banyak anggotanya, semakin terstruktur, ilmunya juga semakin mengerucut, maka dibentuklah suatu organisasi profesi formal. Kemudian sering dengan perkembangan saat ini, IPKIN dari Ikatan Pengguna Komputer Indonesia berubah menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika di Indonesia, atau Indonesian Computer Society, ICS. Nah, ini lambangnya IPKIN. IPKIN sendiri ini berstatus independen, semua dapat semua pendapatan dan dalam bentuk apapun adalah untuk menunjang program kerja dan pengembangan kegiatan. Asasnya berdasarkan asas negara, yaitu Pancasila. Tujuan IPKIN sendiri itu ikut meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia, guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar anggota. Fungsinya antara lain, ada beberapa ya, ini antaranya beberapanya saja. Yang pertama, menyelenggarakan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, diskusi yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis selama maksud dan tujuan organisasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IPKIN. Jadi kadang ada perlu kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi di bidang yang sama ataupun di bidang yang lain yang berhubungan dengan informatika. Karena informatika sendiri bidangnya sangat luas, jadi bisa bekerja sama dengan bidang-bidang lain. Ini ada organisasi dan komunitas di bidang TI lainnya. Ini ada IAII. IAII itu Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ikatan Ahli Informatika Indonesia sendiri juga cabang-cabangnya sudah ada di setiap provinsi di Indonesia. Kalau di Kalimantan Selatan itu ketuanya kalau tidak salah ya, kalau belum berubah itu Pak Subandi dari Prodi Teknik Informatika. Kemudian kalau tidak salah juga sekretarisnya Pak Rozak dari MI. Anggota-anggota IAI Kalsel itu memang banyak dari Taliban. Nah, kemudian ada APJII. APJII ini adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Indonesian Internet Service Provider Association. Kemudian ada Aptikom juga. Aptikom ini adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Jadi perguruan-perguruan tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi di bidang informatika dan komputer itu ada juga persatuannya, dan Poliban salah satu termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalkan tergabung di Aptikom ini, mereka sering ada melakukan seminar, ada workshop. Nah, jadi kurikulum ilmunya itu update, dapat info dari berbagai kampus di Indonesia. Itu organisasi profesi formal. Kemudian ada juga komunitas-komunitas di bidang TI. Komunitas berarti masing-masing ya, bidangnya sesuai dengan keahlian masing-masing.
Ada juga Indonesian Oracle Application User and Group. Nah, berarti yang senang menggunakan Oracle, minat di pengembangan database-nya menggunakan Oracle bisa masuk sini. Kemudian kalau yang penggemar free, ada bisa pakai SQL Server User Group Indonesia. Yang pencinta pemrograman Delphi, ada komunitas penggemar pemrograman Delphi Indonesia. Kemudian bagi yang berminat di jaringan, ada Indonesian Cisco Study Group. Kemudian bagi pecinta OS-nya berupa Linux, yang open source, bisa pakai Linux User Group. Kemudian ada programmer online, ada yang PHP Indonesia. Kemudian kalau ada yang berminat di bidang Java, bisa ikut program Java Programmer Indonesia. Ini beberapa komunitas di bidang TI. Beberapanya saja, masih banyak komunitas-komunitas TI di bidang lainnya. Kita masuk ke kode etik profesi. Sebelumnya kita sudah pernah ada latihan ya tentang kode etik profesi. Nah, ini kita bahas sedikit lebih mendalam lagi tentang kode etik profesi. Pengertian kode etik sendiri itu adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi suatu profesi yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuannya kenapa ada kode etik profesi, ini pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Jadi itu kode etik. Kemudian apa yang sebenarnya pengertian kode etik profesi? Kode etik profesi ini prinsip pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik yang sebagai pemakai jasa profesi tersebut serta rekan kerja profesi. Jadi kalau ada kode etik profesi itu kan ada banyak isinya ya, ada banyak bab-babnya. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak, kemudian apa sikap-sikap yang harus dimiliki, kemudian bagaimana bersikap di luar, bagaimana bersikap terhadap sesama rekan kerja, terhadap vendor, terhadap klien, dan lain-lain. Itu ada kode etik profesinya, dan masing-masing organisasi profesi pasti memiliki kode etik profesi. Melihatnya di mana? Biasanya lihat aja di situs-situs organisasi profesi. Jadi organisasi profesi biasanya ada website resminya, kemudian bisa juga dalam bentuk tertulis, ada juga buku-buku kode etik profesi dan lain-lain. Ini prinsip dasar kode etik profesi. Prinsip kode etik profesi yang prinsipnya secara umum ada 8 prinsip kode etik profesi. Yang pertama adalah standar teknis. Standar teknis itu maksudnya adalah wajib melaksanakan tugas jasa profesi sesuai bidang keahlian masing-masing. Jadi untuk profesi sendiri itu ilmunya harus sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan pekerjaan, dan keahliannya pun juga mengikuti. Kemudian yang kedua, kompetensi. Kompetensi itu melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kompetensi ilmunya yang ditekuni, sehingga klien atau pengguna jasa kita itu memperoleh manfaat dari pekerjaan dan tugas yang kita lakukan. Yang ketiga itu adalah tanggung jawab profesi. Nah, tanggung jawab profesi ini berarti mempertimbangkan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang kita dilakukan. Nilai moral, nilai baik, nilai tidak baik, nilai kejujuran yang harus selalu kita anut dalam melaksanakan pekerjaan yang kita geluti. Yang keempat, prinsip dari kode etik profesi adalah kepentingan publik. Jadi kepentingan masyarakat secara umum di atas kepentingan pribadi. Itu lebih diutamakan. Yang kelima, ada integritas. Integritas itu berarti konsisten antara tindakan, nilai-nilai yang dianut,
metode, prinsip, dan ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Jadi integritas itu sesuai, konsisten dalam nilai, metode, prinsip, dan hasil pekerjaan yang kita hasilkan. Yang keenam, objektivitas. Yang nama juga objektif berarti tidak berpihak, mengesampingkan kepentingan pribadi, tidak berpihak ke salah satu pihak, tidak berat sebelah, jadi sama, objektivitas. Yang ketujuh, berperilaku profesional, berperilaku konsisten, menjaga reputasi profesi, menjaga nama baik profesi, menjauhi tindakan yang mencoreng nama baik profesi yang kita geluti. Yang kedelapan itu komponen dari kerahasiaan. Kerahasiaan berarti adalah menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh saat bekerja. Jadi tidak membocorkan informasi-informasi yang kita dapatkan, rahasia perusahaan ataupun rahasia pribadi. Berarti harus menjaga informasi yang kita dapatkan, yang kita miliki. Tidak memakainya ataupun mengungkapkan informasi yang kita miliki, baik sengaja maupun tidak sengaja. Berarti tetap harus dirahasiakan. Informasi, data-data penting itu harus dirahasiakan. Itu komponen penting juga dari prinsip kode etik profesi. Ini tujuannya kode etik profesi menurut Hermawan tahun 1979. Yang pertama, kode etik profesi bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Meningkatkan mutunya dengan cara melakukan workshop, pelatihan, dan lain-lain. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi secara keseluruhan. Jadi kalau anggotanya sudah meningkat mutunya, ilmunya juga sudah meningkat, maka secara umum organisasi profesi itu kualitasnya menjadi semakin bagus. Ini kalau tidak adanya kode etik profesi. Dampak jika tidak diciptakannya kode etik profesi. Yang pertama, sudah pasti terjadinya penyalahgunaan profesi. Jadi profesi kita digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang bertujuan yang buruk. Bisa saja dilakukan semacam kalau yang di bidang profesi di bidang TI, berarti profesinya disalahgunakan untuk kepentingan jahat, misalkan mencuri, mengganggu sistem, melakukan pembobolan dan lain-lain. Yang kedua, kemungkinan adanya pengabdian tanggung jawab dari profesinya karena tidak ada pedoman satu organisasi. Jadi kemungkinan mengabaikan tanggung jawab, nah itu bisa dilakukan karena memang tidak adanya peraturan, tidak adanya pedoman, berarti merasa tidak bertanggung jawab atas profesi yang mereka emban. Yang ketiga, memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya. Karena salah satu prinsipnya kode etik profesi adalah kepentingan umum. Jadi karena tidak adanya kode etik profesi, memungkinkan setiap individu untuk melakukan mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi contohnya para pejabat yang korupsi, yang mementingkan keuntungan, yang tidak melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat, itu bisa terjadi karena tidak adanya kode etik profesi. Yang keempat, jika tidak ada kode etik profesi, seseorang dapat memberikan image yang buruk dari profesi yang ditekuni kepada masyarakat. Jadi karena tidak adanya peraturan, tidak adanya pedoman yang menjadi bahan dasar kita mengikuti aturan, tidak ada, kemungkinan bisa memberikan image yang buruk karena tidak mengikuti aturan tadi, karena tidak ada batasan-batasan yang menjaganya, kemungkinan bertindak sesuka hati, jadi mungkin memberikan image yang buruk di mata masyarakat tentang profesi yang digeluti. Yang selanjutnya ada dalam etika profesi, dalam kode etik profesi ada juga disebut dengan tanggung jawab
moral. Apa itu tanggung jawab moral? Yang pertama, bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang telah kita lakukan, atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Jadi kalau kita ada di suatu profesi tertentu dan adanya ketidaksempurnaan, adanya kesalahan, kita harus bertanggung jawab penuh atas proses yang terjadi. Nah, itu masuk tanggung jawab moral. Yang kedua, bertanggung jawab jika kerugian terjadi adalah karena kelalaian kita, kelalaian tim, kelalaian. Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Kelalaian itu bisa kelalaian diri kita sendiri. Kalau misalkan Anda berkelompok, berarti kelalaian dilakukan oleh salah satu anggota tim bawahan. Nah, itu harus bertanggung jawab sebagai pimpinan. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika mengetahui bahwa adanya orang yang akan melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan membiarkannya terjadi. Jadi, selain bertanggung jawab secara pribadi, juga kalau misalkan ada bawahan atau rekan-rekan kerja yang menjadi tanggung jawab kita, itu berarti juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Bertanggung jawab penuh atas segala apa yang kelalaian atau kesalahan yang terjadi. Oke, sampai di sini tentang organisasi dan kode etika profesi. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti silahkan tanyakan saja di komentar Classroom. Kemudian untuk absensinya, jadi sebagai absensi kalian, Ibu lihat dari absensinya dari jawaban kalian atas pertanyaan yang Ibu ajukan. Jadi absensinya dan keaktifannya yang Ibu lihat di sana. Jadi pertanyaannya, setelah kalian nanti bekerja, terjun ke dunia kerja, penting tidak sih ikut organisasi profesi ataupun komunitas profesi? Gitu ya pertanyaannya. Gue ulang sekali lagi. Jadi kalau kalian sudah terjun ke dunia kerja, sudah bekerja, kira-kira penting tidak sih ikut organisasi profesi ataupun komunitas profesi di bidang kalian? Sebutkan alasannya, berikan argumen yang sesuai dengan materi yang kita kerjakan, argumen yang mendasari kalian menjawab penting Bu atau tidak penting Bu. Jadi silahkan berikan argumennya, berikan alasannya. Dan bagi yang mengatakan penting, silahkan berikan juga ingin ikut organisasi atau komunitas apa nanti pada saat kalian bekerja. Silahkan berikan contoh organisasinya. Yang tidak ada di slide juga tidak masalah, organisasi di luar misalkan, atau komunitas di luar, nah itu silahkan disebutkan saja. Absensinya dan keaktifannya Ibu lihat dari jawaban-jawaban kalian. Baik ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan di Classroom. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.